Musim BKD ditambah ada Serdos, perpaduan yang sama-sama urgent sekarang. Setuju nggak rekan dosen? Tapi gimana nih ceritanya kalau dari semua pelaporan BKD kayak udah ngajar, neliti iya, pengabdian, apalagi. Cuman yang didapat masalah status tidak eligible di Sister. Apa yang kurang sih sebenarnya? Nah, ternyata beberapa hal ini tuh jadi penyebab semua penolakan yang sering terjadi pada rekan dosen. Ada tipsnya? Ya, udah pasti. Menarik, kita bahas. Aturan mutlak BKD dan rantai kesalahan klasik yang menggagalkan Serdos. Perlu rekan dosen tahu, banyak yang terlalu fokus di publikasi, jabatan, apalagi dokumen Serdos. Tapi justru yang sering diingat atau dilupakan itu soal BKD jadi pintu gerbang utama. Buat dosen, BKD ini jadi salah satu dari bagian penting di kehidupan akademik. Kalau sampai bermasalah aja nih semua syarat lain, nggak bakal diproses termasuk di Serdos. Coba perhatikan masalah yang sering banget dilupain rekan dosen, dan kalau ada yang kurang, bisa langsung dikoreksi di kolom komentar. Kewajiban 4 semester berturut-turut. Ini jadi korelasi garis keras rekan dosen. Karena di sini aturannya tuh nggak bisa ditawar gitu. Ibaratnya udah jadi hak paten bagi seluruh lini akademik. Buat bisa ikut Serdos sendiri, rekan dosen harus memenuhi BKD selama 4 semester berturut-turut. Dan ini pasti sudah rekan dosen pahami. Dan coba rekan dosen ingat-ingat dan perhatikan satu kunci ini. Berturut-turut. Jelas ya rekan dosen? Kalau ada satu aja nih yang dari di bawah ini muncul, kayak status TM atau tidak memenuhi, belum dinilai, terlambat submit, maka ya secara langsung sistem bakal otomatis ngekunci rekan dosen sebagai tidak eligible. Nggak peduli lagi nih soal rekan dosen punya jurnal bagus lah, jabatan siap, atau portofolionya tuh lengkap banget sampai melebihi ekspektasi. Ya gitulah. Kalau emang BKD rekan dosen tidak konsisten, ya sama dengan proses berhenti di awal. Salah hitung SKS. Ini bisa terlalu sedikit atau kebanyakan. Nah, ini salah satu kesalahan fatal yang ngebuat banyak rekan dosen itu gagal karena salah strategi pas ngisi BKD. Seperti yang udah kita tahu sama-sama, kalau batas aman itu jelas banget di 12 sampai ke 16 SKS per semesternya. Kesalahannya di mana? Jadi kesalahan yang sering kejadian tanpa rekan dosen sadari dan terlanjur ketolak sistem, yaitu kurang dari 12 SKS dianggap tidak memenuhi, sementara kalau lebih dari 16 SKS, yaitu bagian tidak dihitung alias mubazir atau buang-buang tenaga dan waktu. Lebih parahnya lagi nih, nggak perhatiin batas maksimum tiap unsur tridharma, kayak terlalu fokus di pengajaran, tapi itu minim banget di penelitian atau PKM. Akibatnya apa? Ya udah kelihatan komposisinya nggak seimbang, sama dengan penilaian nggak valid. Bukti dukung tidak valid atau kadaluarsa. Kesalahan fatal ini yang sering ngegagalin di tiap akhir, ibarat udah taruh harapan lebih dan ya terakhir lah karena ngerasa udah fix atau semua aman. Cuman di kenyataannya, ini yang sering dibuat rekan dosen. Upload SK ngajar tanpa bukti presensi atau nilai. Sertifikat kegiatan dipakai berulang-ulang di semester berbeda. Link Google Drive aja nih yang nggak bisa diakses. Di private deh ini kayaknya. Masalahnya itu bukan kegiatan rekan dosen, tapi di bukti administratifnya. Dan buat asesor sendiri, kalau tidak ada bukti, ya dianggap nggak berkegiatan. Kalau di posisi ini kayak mau kesel, ya nggak bisa ya, karena bukti nggak ada juga. Setuju rekan dosen? Nah, tapi tenang, semua ini bisa rekan dosen perbaiki dengan susun strategi yang benar plus teliti. Gimana itu? Strategi amankan Sister, pemenuhan target BKD tepat waktu. Karena kita udah bongkar apa aja yang jadi kesalahan atau penyebab ditolaknya rekan dosen di bagian BKD tadi, nggak pas nih kalau nggak diimbangi solusinya. Dan pasti ini jadi rekan dosen tunggu-tunggu. Sekarang kita bahas strategi yang bisa langsung rekan dosen sesuaikan atau lakuin biar BKD aman, nggak jadi penghambat Serdos. Simak dan perhatikan betul-betul. Strategi cicil data, real-time input di Sister. Perlu diingat betul-betul nih, sampai kapanpun bahkan ini, kalau jangan tunggu deadline sekali lagi. Karena kesalahan terbesar rekan dosen itu ada di ngisi BKD dengan sistem SKS atau sistem kebut semalam. Ini bukan roro jonggrang ya rekan dosen, karena pasti bakal ada yang kelewatan. Solusinya apa? Setiap selesai kegiatan, langsung upload. Simpan dokumen saat itu juga. Rapikan portofolio secara berkala. Kenapa harus gitu? Ya, secara nggak langsung, rekan dosen itu bisa menghindari kepanikan pas udah mendekati deadline. Terhindar dari sistem down nih, banyak yang ngebuka website nih pasti nanti. Dan punya waktu buat ngerevisi kalau ditemuin kesalahan. Mungkin ini berat buat dilakuin rekan dosen, tapi kalau ini jadi penyelamat rekan dosen dari kegagalan, terlebih Serdos, kenapa nggak diusahain, ya kan? Menyeimbangkan kinerja tridharma sejak awal semester.
Jangan cuman fokus ngajar aja nih rekan dosen. Mungkin ada yang terlalu nyaman nih bagian ini. Tapi lebih baik untuk coba menstrategikan, kayak mapping kegiatan sejak awal semester, pastiin ketiga unsur tridharma terpenuhi atau terlaksana, kayak di pendidikan, penelitian, atau di pengabdian. Atau bisa juga nih, gunain opsi yang kayak gini. Ikut penelitian kolaboratif dengan posisi co-author. Gabung dengan kegiatan PKM tim program studi, atau manfaatin output kegiatan jadi multifungsi. Karena satu kegiatan itu bisa masuk ke beberapa komponen nih rekan dosen. Komunikasi proaktif dengan asesor BKD dan operator. Perlu diingat nih, kalau jadi dosen sebisa mungkin jangan pasif ya. Karena banyak dari rekan dosen itu cuman samit, tapi ya lama nunggunya. Sama kayak mahasiswa lah, kalau tidak terlalu dekat dengan dosennya ya bakal lama kan, alias tidak terlalu prioritas. Contohnya gitu, cerminan aja ya kan rekan dosen. Nah, padahal yang lebih aman itu lakuin pengecekan sebelum dinilai. Konsultasikan kalau masih ngerasa ragu dan respon cepat kalau ada revisi. Semakin cepat rekan dosen perbaiki dan semakin besar juga nih peluang BKD rekan dosen disahkan tanpa masalah. Setuju? Lolos Serdos itu bukan cuma soal seberapa hebat kemampuan akademik kita sebagai dosen, tapi juga soal seberapa rapi dan konsisten rekan dosen ngelola BKD. Jadi sebelum sibuk ngejar publikasi, portofolio, atau dokumen Serdos lainnya nih, coba buat pastiin dulu fondasinya udah kuat atau belum. Kayak SKS-nya pas, bukti pendukungnya lengkap, komposisi tridharmanya seimbang, dan pelaporannya enggak nunggu mepet deadline. Kalau BKD rapi dari awal, proses Serdos itu juga jauh lebih ringan. Setuju? Kalau ada masalah lain, coba share di komen. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini, apa yang baru kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.